Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang uji kompetensi kalian TKJ. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal UKK, yaitu tentang soal paket 1. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat terlebih dahulu bentuk soalnya. Ya, bentuk soalnya untuk soal TKJ ini judulnya adalah yaitu tentang instalasi jaringan sederhana. Ya, dari namanya saja ini bisa kita katakan lebih mudah karena soalnya tentang jaringan sederhana. Jadi sebelum kita membahas tentang soalnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan di dalam pengerjaan soal UKK TKJ kali ini. Untuk petunjuk umumnya, kita rasa ini terdiri dari poin 7, tidak perlu saya bacakan. Dan yang berikutnya tentang daftar peralatannya. Untuk daftar peralatannya, di sini terdiri dari alat dan bahan. Untuk alatnya yang pertama yaitu sebuah PC dengan spesifikasinya sebagai berikut, dan juga sebuah laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Jumlah unitnya itu satu unit. Dan juga tentang crimping tool dan kabel tester. Ya, kalau kita melihat dari soalnya, kayaknya dan sepertinya di sini kita akan membuat kabel. Nah, untuk bahannya yaitu kabel UTP Cat 5, di sini menggunakan Cat 5, tapi kalau teman-teman ingin menggunakan Cat 6 tidak masalah. Itu sepanjang 3 meter dengan jumlah konektor RJ45 sebanyak 12 buah. Ya. Ini komponennya. Komponennya itu ada dua, yaitu WiFi router dan switch manageable. Untuk WiFi router board itu menggunakan spesifikasinya RB941 series. Di sini harus menggunakan 4 buah port dan 1 buah port WiFi. Sedangkan untuk switch manageable-nya itu RB260, jumlahnya 1 dan portnya itu sebanyak 5 port. Nah, tapi dalam praktek kita kali ini kebetulan di tempat saya itu yang ada hanyalah router board versi hub series atau versi RB951UI2ND. Nah, jadi saya rasa tidak masalah, terserah kalian menggunakan apa. Intinya dari kedua router ini kita harus menentukan terlebih dahulu mana yang akan kita buat menjadikan sebagai WiFi router dan mana switch manageable. Dan untuk tipe router yang saya gunakan kali ini itu sudah menyediakan perangkat switch di dalamnya atau pengaturan tentang switch. Jadi seperti itu. Nah, untuk topologinya bisa kita lihat di halaman paling belakang. Nah, untuk topologinya atau gambar kerjanya seperti ini, menggunakan 1 buah router board dan 1 buah switch manageable. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah router board, di mana router 1 akan saya jadikan sebagai router MikroTik atau WiFi router, dan router kedua itu saya jadikan sebagai switch manageable. Untuk lebih jelasnya, topologinya bisa kita lihat, kebetulan saya sudah membuat topologinya secara rinci. Nah, seperti ini. Di sini untuk WiFi routernya itu saya menggunakan 3 buah Ether, di mana Ether 1 itu terhubung dengan ISP atau internet. Ether 2-nya itu akan kita hubungkan nantinya dengan switch manageable. Dalam tanda kutip di sini switch manageable-nya adalah router. Untuk WLAN-nya itu akan terhubung nanti ke laptop. Nah, untuk pengaturan IP-nya, kebetulan di tempat kami sini atau di sekolah kami itu untuk gateway-nya itu yaitu 10.10.10.1 seperti itu. Bagi teman-teman yang menggunakan gateway IndiHome mungkin menggunakan 192.168.1.1. Tapi di sini saya sudah membuat IP sendiri untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Intinya di sini untuk Ether 1 makanya saya menggunakan IP penyesuaian seperti itu. Untuk Ether 2-nya, karena ini sifatnya adalah tugas WLAN ya, VLAN. Jadi untuk Ether 2-nya itu yang terhubung dengan switch manageable. Untuk Ether 2-nya itu saya memasukkan di dalam VLAN 10 dan VLAN 20 seperti itu. Nah, dan ini untuk switch manageable-nya Ether 1 itu terhubung dengan WiFi router, Ether 2-nya itu terhubung dengan komputer yang terhubung dengan VLAN 10,
Dan untuk Ether 3-nya itu terhubung dengan komputer yang menggunakan VLAN 20. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan kita kembali lagi ke soalnya. Nah, untuk soal prakteknya seperti ini, seperti saya katakan tadi, judul tugasnya adalah instalasi jaringan sederhana. Nah, untuk langkah kerjanya, dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Ya, berarti para peserta akan menjadi seorang teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi jaringan adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. Wi-Fi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP internet tersebut di-share ke lab admin dan lab jaringan klien melalui jalur kabel dan wireless melalui hotspot. Ya. Sebelum kita mengerjakan atau mengkonfigurasinya, terlebih dahulu kita harus membuat atau menginstal topologinya berdasarkan gambar berikut. Nah, di sini kalau lihat di gambar saya, Ether 1 Wi-Fi router ya, karena ini akan saya jadikan Wi-Fi router. Ether 1-nya itu terhubung dengan ISP atau internet. Nah, ini kebetulan kabel internetnya. Saya akan hubungkan ke Ether 1 seperti ini. Nah, setelah itu untuk switch manageable-nya saya akan sisihkan terlebih dahulu. Ini akan saya jadikan switch manageable karena sekarang saya akan fokus dulu untuk konfigurasi Wi-Fi router atau router 1 seperti itu. Jadi setelah saya sudah pasang untuk koneksi ke internetnya di Ether 1, yang berikutnya saya akan melakukan konfigurasi langsung dari laptop saya. Nah, di sini dalam konfigurasi kali ini laptop saya akan saya hubungkan ke Wi-Fi router. Jadi alangkah baiknya jangan kita colok ke Ether 2, tapi kita colok saja ke Ether 3 atau Ether 4. Karena di Wi-Fi router untuk Ether 3 dan Ether 4 itu tidak digunakan sebagai mode VLAN. Jadi di sini saya pasang saja ke Ether 4 seperti ini. Kalau sudah, kita colok ke komputernya kita. Ya. Oke, kalau sudah terhubung, cara melihatnya terhubung, silakan kalian lihat saja lampu LED pada routernya. Kalau sudah berwarna pada port yang kita pasang, itu tandanya kita akan siap melakukan konfigurasi. Ya. Untuk melakukan konfigurasi, itu aplikasi yang kita butuhkan hanyalah VirtualBox. Maksud saya Winbox. Silakan kita buka Winbox. Nah, setelah kita sudah membuka Winbox, silakan kita membuka router tersebut atau mengklik MAC address-nya lalu kita klik connect. Iya, seperti ini. Oke. Sebelum kita melakukan konfigurasi pada MikroTik-nya, alangkah baiknya kita melakukan sistem reset karena biasanya router yang kita gunakan itu ada konfigurasi sebelumnya. Jadi alangkah baiknya kita hapus dulu konfigurasi sebelumnya. Caranya sistem reset, enter lalu tekan Y. Seperti itu. Oke, untuk mengetahui apakah kita sudah selesai melakukan reset, yaitu kita tinggal melihat lampu LED pada router tersebut. Kalau lampu LED-nya sudah menyala kembali, itu tandanya kita sudah siap melakukan konfigurasinya. Jadi kita menunggu terlebih dahulu. Kita cancel. Ya, sekarang lampu LED pada routernya sudah menyala dan sudah ada routernya, keterangan jenis routernya di dalam Winbox. Jadi silakan kita klik MAC address-nya kembali lalu kita connect. Nah, akan muncul perintah seperti ini, default konfigurasi. Di sini kita pilih remove konfigurasi. Kalau sudah, kita menunggu sampai Winbox melakukan rebooting kembali. Ya, kalau sudah seperti ini kita connect saja.
Nah, setelah kita connect, kita akan mengerjakan langsung berdasarkan soalnya. Nah, di sini untuk langkah awal pengerjaannya, saya dalam melakukan konfigurasi router board. Hal yang pertama saya lakukan itu adalah bagaimana caranya saya menghubungkan sebuah router dengan internet terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk langkah konfigurasinya di sini untuk konfigurasi poin A, itu kita mengerjakan dari VLAN-nya. Baru kita masuk pada konfigurasi menghubungkan router dengan internet. Jadi dalam tahap pengerjaannya saya kali ini, saya akan mengerjakan dari poin B terlebih dahulu, yaitu kalau bisa saya simpulkan menghubungkan routernya dengan internet, seperti itu. Jadi di sini untuk poin B-nya konfigurasi router, Ether 1, router terhubung dengan internet secara statis. Jadi maaf, kali ini kita menggunakan atau menghubungkan router dengan internet menggunakan IP statis. Kita tidak menggunakan IP dinamis atau yang sering kita gunakan yaitu DHCP client. Jadi kita akan membuatnya secara manual di sini. Dengan contoh IP-nya sebagai berikut. Ya, kebetulan gateway kita di tempat ini sudah menggunakan gateway 10.10.10.1. Jadi kalau teman-teman yang mempunyai gateway lainnya, gateway yang lain, contohnya seperti gateway IndiHome 192.168.1.1, nah itu harus menyesuaikan. Jadi di sini karena saya sudah menggunakan gateway 10.10.10.1, jadi saya akan melakukan berdasarkan soal di sini. Nah, langkahnya adalah kita masuk ke IP, terus kita masuk ke addresses. Setelah itu kita menambahkan IP-nya. Nah, di sini kalau tidak salah soalnya diberikan sesuai dengan nomor absen. Jadi X-nya ini kita isi berdasarkan nomor absennya kita. Takutnya nanti jangan sampai tabrakan IP ya. Seperti itu. Jadi di sini 10.10.10. Saya pakai 55/24 seperti itu. Lalu saya menentukan interface-nya yaitu Ether 1. Kalau sudah silakan kita upload lalu kita oke. Nah, sampai di sini saya sudah berhasil memasukkan IP penyesuaian dari ISP. Setelah addresses, yang berikutnya kita akan masuk pada DNS. Kita akan membuat DNS-nya. DNS-nya kita pakai IP dari Google saja 8.8.8.8. Setelah itu kita buat untuk secondary-nya 8.8.4.4. Nah, kalau sudah silakan kita centang allow remote request. Jadi pada DNS yang kita setting hanya ini saja. Masukkan servernya lalu centang allow remote request. Kalau sudah kita API atau kita oke. Nah, setelah kita sudah setting DNS, yang berikutnya kita akan membuat rootnya atau memasukkan gateway-nya. Tempatnya ada di, saya ulangi, ada di IP, lalu kita masuk pada routes. Di sini kita tambahkan. Di routes ini yang perlu kita tambahkan bukanlah DST address atau destination address-nya, tapi kita hanya memasukkan gateway-nya saja. Kalau pakai DHCP client kayaknya kita tidak perlu masukkan route-nya ini karena kita menggunakan secara statis, jadi perlu kita masukkan gateway-nya. Gateway-nya adalah 10.10.10.1. Seperti saya katakan tadi, gateway-nya ini menyesuaikan berdasarkan gateway yang berada di tempat kalian. Kalau sudah silakan kita upload lalu kita oke. Nah, setelah kita sudah memasukkan root-nya, yang berikutnya kita masuk ke IP. Kita akan membuat NAT-nya di firewall. Iya. Kalau sudah, kita masuk ke menu NAT. Di sini kita tambahkan. Jadi yang perlu kita rubah di sini adalah out interface-nya, yaitu kita rubah menjadi Ether 1. Karena Ether 1 yang akan menuju ke internet seperti itu. Lalu untuk action-nya itu kita rubah dari ASEP menuju ke Masquerade. Setelah kita rubah seperti ini, silakan kita apply lalu kita oke. Nah, sampai di sini kita tinggal menguji cobanya. Apakah benar router kita sudah terhubung dengan internet atau belum? Caranya, kita silakan masuk ke new terminal pada router atau pada Winbox. Kita ping ke google.com. Kalau sudah kita enter. Nah, sampai di sini router yang saya gunakan sebagai IP router itu sudah terhubung dengan internet. Oh iya, saya sempat lupa tadi.
Untuk alangkah baiknya, karena router yang kita gunakan biasanya hampir sama. Kalau mungkin router yang kalian gunakan sama bentuk dan sama modelnya, takutnya nanti jangan kita bingung pada saat kayak kita sudah setting wifi router, kita tidak memberi nama, takutnya nanti yang mana yang saya jadikan sebagai wifi router dan yang mana saya jadikan sebagai switch. Alangkah baiknya kita mengganti juga identitinya atau namanya ini. Di sini masih namanya Mikrotik. Jadi untuk router saya, wifi router, akan saya beri nama wifi router. Caranya kita masuk ke sistem, lalu kita masuk ke identity. Jadi identitinya yang masih default tadi Mikrotik, itu kita ganti berdasarkan routernya. Di sini saya beri nama wifi router supaya nanti saya takut jangan ketukar ya. Kalau sudah, silakan kita apply lalu kita oke. Ya, seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan untuk pengerjaan konfigurasi router ini sudah selesai, karena saya tadi sudah memasukkan IP statik untuk Ether 1 dan gateway-nya saya sudah masukkan. Ya, yang berikutnya saya akan melakukan konfigurasi untuk VLAN pada Ethernet. Ya, di soal sini untuk VLAN 10, VLAN ID-nya adalah VLAN 10 dan namanya adalah lab admin, dan untuk IP-nya 192.168.10/24. Jadi langkah berikutnya kita akan mengerjakan konfigurasi VLAN pada Ethernet. Caranya kita masih masuk ke Winbox atau masih pada wifi router. Pertama-tama kita akan membuat VLAN-nya dulu. Untuk membuat VLAN-nya kita masuk ke interface. Ya, kebetulan di interface yang tersedia hanyalah Ether 1 dan Ether 5 dan WLAN, itu secara default. Tapi kita bisa menambahkan VLAN-nya. Caranya silakan kita klik tambah saja atau add. Setelah itu kita pilih VLAN. Nah, di sini kita tinggal memberi nama. Untuk VLAN 10-nya itu saya beri berdasarkan soal tadi, namanya adalah lab admin. Ya, seperti itu. Untuk VLAN ID-nya itu namanya adalah VLAN ID 10. Tentukan juga interface-nya, karena di topologi tadi jalurnya ke switch manageable yaitu menggunakan Ether 2, jadi kita pilih saja Ether 2 atau kita memilih Ether 2 sebagai pengantar nanti ke switch manageable-nya. Kalau sudah, silakan kita apply lalu kita oke. Nah, kita tambahkan lagi untuk VLAN 20-nya. Di sini kita bernama VLAN 20. VLAN ID-nya adalah 20, terus interface-nya kita masih menggunakan Ether 2. Seperti itu. Kalau sudah, silakan kita apply lalu kita oke. Kita beri nama dulu VLAN 20. Namanya adalah lab jaringan. Iya, VLAN ID 20 Ether 2. Nah, kalau kita sudah berhasil membuat VLAN-nya, sekalian saja kita buat dengan WLAN-nya. Ya, kita lihat soal. Jadi di sini kita sudah berhasil mengerjakan VLAN ID-nya. Namanya juga sudah berhasil kita buat. Ini sudah. Nah, yang berikutnya, sebelum kita memasukkan IP-nya untuk VLAN 10 dan VLAN 20, alangkah baiknya kita buat saja terlebih dahulu untuk WLAN hotspot-nya. Jadi untuk VLAN-WLAN-nya, saya rasa ini bukan VLAN ya, ada kesalahan penulisan. Mungkin di sini maksudnya adalah membuat WLAN. Seperti itu. Jadi sebelum kita memasukkan IP-nya, alangkah baiknya kita menghidupkan dulu untuk mode WLAN-nya. Atau untuk poin C titik satunya ini ya. Ini kita akan kerjakan langsung. Di sini nama hotspotnya adalah nama peserta. Ya, caranya bisa di interface langsung. Caranya kebetulan untuk WLAN-nya sini masih berupa abu-abu, itu tandanya masih disable. Kita tinggal kita connect. Ya, tadinya masih disable, kita enable saja. Caranya dengan mencentang tanda enable ini. Nah, kalau kita sudah enable mode WLAN atau interface WLAN, kita klik 2 kali. Kita masuk ke menu general, kita akan membuat nama SSID-nya. Modenya itu kita rubah menjadi AP Bridge.
Lalu untuk band-nya itu kita gunakan saja 2 set BJN. Untuk SSID-nya tadi kita menggunakan nama peserta. Di sini saya akan memberi nama Jerry Lamaega seperti itu. Kalau sudah, silakan kita apply lalu kita oke. Nah, untuk mengetahui apakah kita sudah berhasil membuat WLAN-nya, tinggal kita lihat apakah sudah ada nama SSID-nya. Ya, kebetulan sudah ada. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat SSID pada WLAN. Nah, ya, oke. Tadi kita sudah berhasil membuat VLAN 10, VLAN 20, dan kita sudah berhasil membuat WLAN. Langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan IP dari ketiga interface ini. Ya, caranya kita masuk ke IP, lalu ke addresses. Setelah itu kita menambahkan satu persatu IP-nya atau address-nya. Yang pertama saya akan membuat untuk VLAN 10 terlebih dahulu. IP-nya tadi 192.168.10.1/28 seperti itu. Terus kita tentukan interface-nya yaitu VLAN 10 lab admin. Kalau sudah, kita apply lalu kita oke. Nah, kita tambahkan lagi untuk VLAN 20-nya. VLAN 20-nya IP-nya 192.168.20.1/28. Kita tentukan interface-nya yaitu lab jaringan atau VLAN 20. Lalu kita apply. Ya. Setelah itu kita akan membuat untuk WLAN-nya juga. Kita tambahkan lagi, tentukan IP-nya 192.168.30.1/24 itu untuk address dari WLAN 1. Kalau sudah, kita apply lalu kita oke. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil memasang address listnya atau IP-nya. Berarti untuk poin 3 ini itu sudah selesai. Saya beri tanda merah lagi. Ini juga sudah selesai. Begitu juga ini. Iya. Nah, yang berikutnya lagi di soalnya tadi untuk pengerjaannya, di sini sebagai teknisi adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router. WiFi router itu berfungsi sebagai gateway internet. Tadi sudah selesai. Kita sudah setting gateway internetnya sudah. Terus sebagai hotspot dan DHCP server. Nah, yang berikutnya kita akan mengkonfigurasi sebagai hotspot dan DHCP server. Untuk hotspotnya sini kalau tidak salah hanya berlaku pada WLAN, dan untuk DHCP server juga itu berlaku pada VLAN 10, VLAN 20 dan WLAN. Iya. Jadi kita akan mengkonfigurasi DHCP servernya. Caranya kita masuk dulu ke Winbox, masih pada WiFi router. Setelah itu kita masuk ke IP, lalu kita masuk pada DHCP server. Ya. Di DHCP server itu kita akan membuat DHCP setup. Pertama untuk interface VLAN 10. Setelah kita klik VLAN 10, kita next. Kita next lagi, next terus. DNS-nya sudah benar, next sampai selesai. Ya, kenapa berwarna merah? Karena untuk interface tersebut atau VLAN 10 itu belum kita gunakan. Jadi memang dia berwarna merah. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk VLAN 20-nya. VLAN 20 kita next sampai selesai. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat DHCP server untuk WLAN 20. Lalu yang berikutnya untuk DHCP server WLAN itu tidak perlu kita buatkan di DHCP server karena kita akan membuatnya nanti di hotspot. Karena kalau kita sudah membuat hotspot, itu secara otomatis DHCP servernya sudah dibuat. Jadi hotspotnya sudah menyediakan DHCP server, secara otomatis dari hotspot tadi sudah terpasangkan DHCP servernya. Jadi untuk WLAN-nya tidak perlu kita buatkan DHCP servernya di DHCP setup. Nah, sekarang kita akan membuat hotspotnya untuk WLAN. Caranya di IP, lalu kita masuk ke hotspot. Di hotspot kita masuk ke menu server. Lalu kita pilih hotspot setup. Kita tentukan hotspot interface-nya apa. Di sini saya akan menggunakan WLAN 1. Setelah itu kita next terus. Sertifikatnya itu non saja. SMTP-nya biarkan saja seperti ini. Kita next. DNS-nya sudah benar. Untuk DNS name-nya, di sini
Alangkah baiknya kita sepakati saja kita menggunakan nama kita. Di sini saya menggunakan nama jerryLamaega.net. Jadi perlu saya ingatkan, DNS name-nya tidak perlu menggunakan huruf besar dan tidak perlu menggunakan karakter spasi. Jadi yang perlu kita gunakan adalah .net saja. Jadi di sini jerryLamaega kita sambung, lalu kita titik, lalu dengan net seperti itu. Kalau sudah, kita next. Untuk passwordnya, adminnya itu kita buat saja admin seperti ini. Jadi nama usernya dan passwordnya itu sama, admin. Kalau sudah, kita next dan sudah selesai. Ya. Untuk menguji cobanya nanti pada saat terakhir saja kita akan menguji coba. Nah, setelah kita sudah membuat WLAN-nya, di sini di soal itu kita untuk WLAN-nya ya, itu menggunakan username tamu dan password US. Jadi tadi kita baru membuat adminnya, yang berikutnya kita akan membuat username-nya. Caranya kita buat dulu user profil, tempatnya masih di hotspot, lalu kita masuk ke user profil. Di sini kita tambahkan, di sini saya beri nama tamu saja. Terus kita tentukan share usernya berapa yang akan kita buat untuk penggunanya nanti. Di sini saya akan membuat 5 saja. Terserah kalau teman-teman atau adik-adik ini menggunakan lebih dari 5 tidak masalah. Tergantung dari kalian yang membuat, seperti itu. Kalau sudah, silakan kita update lalu kita oke. Ya, setelah kita sudah membuat user profil, kita akan membuat usernya, passwordnya. Itu tempatnya di user, kita tambahkan. Kita tentukan namanya. Di sini tadi namanya kalau tidak salah yaitu username-nya tamu, passwordnya adalah gues. Jadi kita buat berdasarkan itu. Namanya adalah tamu, terus passwordnya adalah gues. Nah, untuk melihat untuk agar kita bisa melihat passwordnya, kita masuk ke setting sini, kita matikan untuk hide passwordnya seperti ini. Nah, untuk namanya tamu, passwordnya gues, terus kita tentukan profilnya yaitu tamu yang tadi kita buat di user profil. Kalau sudah, silakan kita update lalu kita oke. Untuk uji cobanya sebentar saja di akhir akan kita coba. Sampai di sini saya rasa kita sudah berhasil melakukan konfigurasi di WiFi router. Yang berikutnya kita akan mengkonfigurasinya untuk switch manageable. Nah, sekarang kita akan masuk pada konfigurasi yang berikutnya di switch manageable. Jadi saya akan mengambil sebuah kabel. Tadi saya sudah konfigurasi di sini di Ether 2. Itu akan saya hubungkan ke Ether 1 pada switch manageable-nya seperti ini. Jadi untuk kabel konfigurasinya, ini kan tadi adalah WiFi router-nya, ini adalah switch manageable-nya. Jadi untuk switch manageable-nya dan WiFi router itu saya sudah hubungkan berdasarkan topologi tadi, yaitu di WiFi router adalah Ether 2 dan dihubungkan ke switch manageable yaitu di Ether 1. Nah, untuk konfigurasinya tetap saya masih pasang di Ether 4. Lalu kita colok ke komputer kita. Ya, seperti ini. Ya, untuk konfigurasinya silakan kita klik saja MAC address-nya. Itu MAC address dari switch manageable atau router yang kita gunakan sebagai switch manageable. Silakan kita connect. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, alangkah baiknya ya kita masih pakai sistem reset dulu, karena takutnya masih ada konfigurasi yang lama ya. Jadi kita hapus, kita akan mengkonfigurasinya dari awal. Caranya sistem reset di new terminal, kita enter lalu kita tekan Y. Kita tunggu sampai router berhasil melakukan reset atau reboot kembali. Ya, kita menunggu sampai lampu LED pada routernya menyala. Sekarang kita akan masuk pada switch manageable-nya. Ya, baik, lampu indikatornya sudah menyala. Saatnya kita akan mengkonfigurasi untuk switch manageable-nya. Nah, caranya silakan kita klik MAC address, lalu kita connect.
Ya, kita pilih remove konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi di switch manageable, kita keluar. Untuk konfigurasi di switch manageable, alangkah baiknya yang pertama sebelum kita konfigurasi, kita buatkan dulu namanya untuk switch manageable, identitinya, yaitu tempatnya di sistem, lalu identity, mikrotik kita ganti dengan nama switch. Oke. Untuk konfigurasi di switch manageable-nya itu tidak terlalu banyak. Yang pertama yaitu kita buatkan dulu bridge-nya. Jadi kita akan membuatkan bridge untuk port Ether 1, 2, dan 3. Caranya kita masuk ke bridge dulu, kita tambahkan. Kita beri nama saja bridge 1, lalu kita apply, kita oke. Nah, bridge-nya hanya satu saja, nanti Ether 1, 2, dan 3 kita akan gabungkan di dalam bridge 1. Setelah kita sudah membuat bridge-nya, kita buatkan, tentukan port-nya. Yang pertama saya buatkan interface Ether 1, bridge 1, oke. Kita tambahkan lagi untuk Ether 2-nya. Ether 2 masih dengan bridge 1, oke. Kita tambahkan lagi yang ketiga, Ether 3, bridge 1. Iya, oke. Setelah kita sudah berhasil membuat bridge-nya untuk Ether 1, 2, dan 3, yang berikutnya kita akan masuk kepada konfigurasi switch-nya. Tempatnya yaitu di switch. Di switch ini kita masuk dulu pada mode VLAN atau menu VLAN. Di menu VLAN kita tambahkan. Jadi untuk switch-nya switch 1, lalu kita buatkan untuk VLAN ID-nya. VLAN ID pertama yaitu VLAN ID 10. Kita tentukan portnya. Port masukannya adalah Ether 1, lalu kita buatkan yang keduanya, yaitu berdasarkan port keluaran dari VLAN 10, yaitu Ether 2. Seperti di topologi. Kalau sudah kita apply, lalu kita oke. Kita buatkan lagi yang untuk VLAN 20. Switch-nya switch 1, VLAN-nya 20, terus tentukan portnya Ether 1 yang pertama, lalu keluarannya adalah Ether 3. Kalau sudah silakan kita apply, lalu kita oke. Ya, kita sudah berhasil membuat VLAN-nya 10, Ether 1, Ether 2, VLAN 20, Ether 1, dan Ether 3. Kalau sudah, kita masuk lagi ke menu port. Di menu port sini kita akan menghidupkan VLAN modenya. Yang pertama kita klik adalah, atau kita buat adalah Ether 1 terlebih dahulu. Untuk VLAN modenya kita buatkan menjadi secure. Terus VLAN headernya itu kita rubah menjadi add if missing. Untuk default VLAN ID-nya itu tidak perlu karena Ether 1 itu tidak ada VLAN ID-nya, dan kita pilih add if missing. Kalau sudah kita apply saja, lalu kita oke. Yang kedua adalah untuk Ether 2. Ether 2 itu VLAN modenya kita pilih secure. Untuk VLAN headernya kita pilih always strip, dan jangan lupa kita masukkan VLAN ID-nya, yaitu Ether 2 itu khusus untuk VLAN 10. Jadi kita buat VLAN 10. Kita apply lalu kita oke. Setelah itu Ether 3, VLAN modenya secure, VLAN headernya adalah always strip. Kita tentukan VLAN ID-nya yaitu 20. Kalau sudah kita apply dan kita oke. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi switch-nya, switch manageable-nya sudah selesai. Tinggal kita menguji cobanya. Jadi saya akan memindahkan yang tadinya di Ether 4, saya akan pasang ke Ether 2 sebagai VLAN 20-nya. Apakah Ether 2-nya sudah mendapatkan IP DHCP atau IP dari VLAN 10? Kita lihat. Ya, sudah connect. Kita tinggal melihatnya saja langsung di CMD atau command prompt. Kita lihat dengan melihat IP-nya terlebih dahulu, yaitu IP config untuk melihat IP. Nah, di sini di address-nya sini, iya, komputer saya yang saya hubungkan ke Ether 2
itu sudah mendapatkan VLAN ID atau IP VLAN 10, yaitu 192.168.10.14. Nah, berarti sudah berhasil. Ether 2 sudah mendapatkan IP dari VLAN 10. Kita tinggal mengecek apakah dia sudah terhubung dengan internet. Ping google.com. Ya, dan komputer saya yang terhubung dengan Ether 2 atau VLAN 10 itu sudah terhubung dengan internet, berarti sudah berhasil. Sekarang saya akan memindahkannya lagi dari Ether 2 VLAN 10 ke Ether 3 atau yang mendapatkan IP VLAN 20. Kita minimize dulu. Ya, sudah terhubung. Kita lihat lagi. Kita IP config, melihat IP-nya dulu, status IP-nya apakah sudah mendapatkan IP dari VLAN 20. Nah, dan ternyata komputer saya yang terhubung dengan Ether 3 itu sudah mendapatkan IP dari VLAN 20, yaitu 192.168.20.14. Kita tinggal tes, menguji coba apakah sudah terhubung dengan internet. Ping ke Google lagi. Iya. Dan komputer saya yang terhubung dengan Ether 3 sudah mendapatkan IP dari VLAN 20 dan sudah terhubung dengan internet. Nah, yang berikutnya kita akan menguji coba VLAN-nya. Kita menguji coba WLAN-nya. WLAN-nya caranya kita cabut dulu koneksi kabel dan kita akan mencoba menghubungkan ke WLAN-nya. Iya. Nah, dan sudah muncul tampilan hotspot seperti ini. Di sini Jerila Meganet sudah benar. Username-nya tadi kalau tidak salah adalah tamu dan passwordnya adalah Gues. Iya, sudah terhubung. Dan kita lihat lagi, masuk lagi ke command prompt. Kita lihat IP config-nya dulu atau IP-nya. Nah, di sini IP-nya sudah mendapatkan IP dari ini komputer saya yang terhubung dengan WLAN tadi sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.30.254 dan sudah saya nyatakan berhasil, IP-nya sudah terhubung. Dan kita tes lagi ping ke Google apakah sudah terhubung atau belum. Iya, sampai di sini untuk WLAN-nya sudah terhubung dengan internet. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Kiranya video ini bisa membantu bagi kita sekalian. Sampai jumpa, ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Dadah.